Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jandan. Saya seorang mahasiswa dari STY Gici Business School Bogor. Di sini saya akan berbagi sedikit ilmu mengenai GCG atau Good Corporate Governance. GCG pertama kali diperkenalkan oleh Cadbury Community pada tahun 1992 dalam laporannya yang dikenal sebagai Cadbury Report. 1. Corporate governance adalah seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. Yang kedua yaitu menurut dia dalam bukunya yaitu suatu proses dan struktur yang digunakan oleh suatu organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha, akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika. Berdasarkan pengertian di atas, maka bisa dipahami tujuan yang hendak dicapai dengan penerapan GCG, yaitu untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan. Dalam jangka panjang, hal ini akan membawa pada keberlangsungan usaha dan peningkatkan profit secara efisien. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip GCG. Prinsip utama yang perlu diperhatikan untuk terselenggaranya GCG dengan baik yaitu yang pertama adalah transparansi. Pada organisasi yang menerapkan GCG, transparansi atau keterbukaan menjadi hal yang wajib untuk diterapkan, mulai dari keterbukaan akan proses produksi, laporan keuangan, dan tidak menyangkut rahasia organisasi. Selanjutnya yang kedua yaitu akuntabilitas. Berhubungan dengan sistem yang mengendalikan hubungan antara unit-unit yang ada di organisasi, akuntabilitas dilakukan oleh komisaris dan direksi dan komite audit. Prinsip ini diharapkan dapat memberikan jaminan perlindungan kepada pemegang saham, pembatasan kekuasaan yang jelas di jajaran direksi. Yang ketiga yaitu pertanggungjawaban. Prinsip ini diartikan sebagai tanggung jawab perusahaan sebagai anggota masyarakat untuk mematuhi peraturan dan hukum yang berlaku serta kewajiban-kewajiban sosial di tengah masyarakat. Yang keempat yaitu kewajaran. Prinsip kewajaran menekankan pada adanya perlakuan dan jaminan hak-hak yang sama kepada pemegang saham minoritas maupun pemegang saham mayoritas, termasuk hak-hak pemegang saham asing serta investor lainnya. Prinsip kewajaran ini bertujuan untuk mengatasi masalah yang timbul dari adanya hubungan kontrak antara pemilik dan manajer karena di antara kedua pihak tersebut memiliki kepentingan yang berbeda. Terus juga ada manfaatnya. Manfaat dari GCG yaitu memudahkan akses terhadap investasi domestik maupun asing. Yang kedua yaitu memberikan dasar keputusan yang lebih baik untuk meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan. Yang ketiga yaitu meningkatkan keyakinan dan kepercayaan diri, meningkatkan kepercayaan dari shareholder dan stakeholder terhadap perusahaan. Yang keempat yaitu mempengaruhi harga saham secara positif. Yang kelima yaitu melindungi direksi, komisaris, dewan pengawas dari tuntutan hukum dan melindungi dari investasi politis serta usaha-usaha campur tangan di luar mekanisme korporasi. Terus juga ada asas GCG. Setiap perusahaan harus memiliki bahwa asas GCG ditetapkan pada setiap aspek bisnis dan di semua jajaran perusahaan. Asas GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, dan independensi
serta kesehatan dan kewajaran yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan dengan memperhatikan pemangku kepentingan. Yang pertama itu transparansi, prinsip dasar untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis. Perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya. Pedoman pokok yang harus dilaksanakan pada prinsip dasar transparansi yaitu yang pertama, perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya. Yang kedua yaitu informasi harus diungkapkan meliputi tetapi tidak terbatas pada visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, suasana dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, kepemilikan saham oleh anggota direksi dan anggota dewan komisaris beserta anggota keluarganya dalam perusahaan dan perusahaan lainnya yang memiliki benturan kepentingan, sistem manajemen risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, sistem dan pelaksanaan GCG, serta tingkat kepatuhannya dan kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi perusahaan. Yang ketiga yaitu keterbukaan yang dianut oleh perusahaan tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, rahasia jabatan dan hak-hak pribadi. Yang keempat yaitu kebijakan perusahaan harus tertulis dan secara profesional dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan. Yang kedua yaitu akuntabilitas. Prinsip dasar akuntabilitas merupakan prinsip perusahaan yang harus dapat mempertanggungjawabkan kinerja secara transparan dan wajar. Untuk itu, perusahaan harus dikelola secara benar, terstruktur dan sesuai kepentingan perusahaan terhadap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan. Pedoman pokok akuntabilitas dalam pelaksanaannya yaitu yang pertama, perusahaan harus menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing organ perusahaan dan semua karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategis perusahaan. Yang kedua yaitu perusahaan harus meyakini bahwa semua organ perusahaan dan semua karyawan mempunyai kompensasi sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan perannya dalam melaksanakan GCG. Yang ketiga yaitu perusahaan harus memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan perusahaan. Yang keempat yaitu harus memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran perusahaan yang konsisten dengan nilai-nilai perusahaan, sasaran utama dan strategi perusahaan, serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi. Yang kelima yaitu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Setiap organisasi perusahaan dan semua karyawan harus berpegang pada etika bisnis dan pedoman perilaku yang telah disepakati. Yang ketiga yaitu prinsip dasar responsibilitas. Prinsip dasar responsibilitas yaitu perusahaan harus mematuhi perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar, sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang
dan mendapat pengakuan sebagai good corporate citizen. Pedoman pokok pelaksanaannya juga yang pertama yaitu organ perusahaan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan peraturan perusahaan. Pedoman pokok yang kedua yaitu perusahaan harus melaksanakan tanggung jawab sosial dengan antara lain peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan utama di sekitar perusahaan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai. Prinsip yang keempat yaitu independensi. Prinsip dasar untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Pedoman pelaksanaan dalam prinsip dasar independensi yaitu masing-masing organ perusahaan harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara objektif. Yang kedua yaitu masing-masing organ perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, tidak saling mendominasi dan atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain sehingga terwujud sistem pengendalian internal yang efektif. Yang kelima yaitu kesetaraan dan kewajaran. Prinsip dasar ini yaitu melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran. Pedoman yang perlu dilaksanakan dalam asas kesetaraan dan kewajaran ini yaitu perusahaan harus memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan serta membuka akses terhadap informasi transparansi dalam lingkup kependudukan masing-masing. Perusahaan harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan. Perusahaan harus memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan berkarir dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, gender, dan kondisi fisik. Sekian yang saya dapat berikan, semoga bermanfaat dan juga semoga bisa diimplementasikan di dunia kerja dan di lingkungan masing-masing. Jangan lupa subscribe dan like ya. Terima kasih.